Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Apabila Anda belum nonton yang part pertama, mohon dilihat dulu karena ini macam telenovela. Ceritanya bersambung, telenovela yang berturbo. Bicara soal turbo, kami jadi selalu ingat Pertamax Turbo, membuat semua mobil serasa turbo. Setelah kami happy dengan hasil modifikasi audio Suzuki Ignis kami, sambil menunggu frame double din yang kami sampai sekarang belum dapat juga, kami lanjut ke pemasangan turbo. Seperti yang Anda ketahui karena kami sudah kasih tahu di part pertama, memasang turbo di suatu mobil naturally aspirated bukan suatu hal yang mudah. Ibarat manusia yang biasa bernafas normal berubah menjadi bernafas dengan bantuan alat pernafasan bertekanan tinggi. Tapi itu semua berbeda karena ini adalah suatu kendaraan, bukan manusia. Kendaraan yang kami buat menjadi monster. Mesin yang nawaitunya didesain seirit mungkin konsumsi BBM-nya menjadi tidak peduli dengan konsumsi BBM. Ini adalah monster urban SUV. Untuk Anda yang ingin tahu secara umum cara kerja turbo, dapat lihat video Ayla Turbo kami yang pertama. Ini ada linknya di description di bawah. Sebelum kami lupa bilang, kami mohon agar hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas karena membuat kami bahagia dan terasa terbayarkan capeknya membuat video ini dan mobil Suzuki Ignis Turbo. Oh iya, dan subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan loncengnya. Modifikasi mesin macam ini membutuhkan perencanaan yang matang, tentu berdasarkan budget yang akan kami buat. Lalu kami diskusikan dulu dengan yang mengerjakan perturboannya. Orang ini yang dulu juga membangun Ayla Turbo kami. Ini adalah Om Yongki. Kenapa dia yang mengerjakan? Karena mudah saja cara kami memilihnya. Untuk Anda yang sedang memilih suatu orang yang handal untuk mengerjakan mobil, pertama yang diomongin adalah selalu urusan mobil dan urusan wanita. Dan juga serapih-rapihnya pakaian dia, tangan dan kukunya tidak pernah bersih dari oli. Jadi ini ada Suzuki Ignis, mau kami pasang turbo. Ya. Seperti Ayla dulu, namun ini agak berbeda. Agak lebih yang sedikit lebih mewah. Banyak lebih mewah. Bagaimana bisa mengerjakan? Ini mobil masih baru begini, udah mau langsung diturboin. Karena kami suka turbo. Iya sih. Kami ingin tenaganya di crankshaft minimal 150 horsepower. Oke, tapi kita harus bongkar ya internal engine-nya. Kenapa harus sampai dibongkar internal engine? Kasihan itu diperawani. Ya karena kita harus. Pertama yang kami kerjakan adalah menurunkan kompresi. Setelah diskusi panjang, solusi yang paling hemat adalah mengganti piston dengan piston mobil lain yang ukuran bornya sama. Ini mobil 1200 cc. Dulu Ayla Turbo 1000 cc bisa dapat 123 horsepower. Sekarang 1200 cc harusnya 150 horsepower itu merem. Namun memang Ayla Turbo tidak dipakai se-ekstrim itu. Ignis ini transmisinya manual, jadi bisa lebih dimaksimalkan horsepower dan torsinya. Yang penting boostnya besar. Oke. Baiklah kalau begitu, dengan semangat kami suka turbo, laksanakan tugas ini. Siap, laksanakan. Oke, biayanya berapa itu? Sebentar. Ini bisa 1 bulan selesai ya? Hah? 1 bulan. Itu 30 hari. Oke. Cukup lama.
Itu dibayar ya. Nanti minta uangnya dari dia. Oke. Dan ini Anda menyaksikan Suzuki Ignis yang pertama di Indonesia atau mungkin di dunia yang sudah turun mesin. Bukan hanya turun tapi juga dibelah-belah. Karena ini mesin tergolong baru dan belum populer untuk modifikasi, jadi mencari piston kompetisi sangat susah. Mungkin bisa dibilang belum tersedia di market saat ini, sehingga mengharuskan kami untuk kreatif mencari piston mobil lain. Ini kebetulan dapat yang compression headnya lebih pendek daripada aslinya Ignis. Conrod yang kompetisi juga susah dicari, jadi kami tetap pakai aslinya. Ini agak beresiko karena ini agak kurus. Masalah baru lagi timbul. Piston yang dibeli kurang lebar untuk Conrod standarnya, kemudian dibubut. Tidak apa-apa, jadi lebih ringan pistonnya. Tapi kekuatannya, insya Allah tidak banyak berkurang. Dan ini piston kepalanya dibubut juga agar mendapatkan valve pocket yang berprofil sama dengan piston aslinya, biar nggak tabrakan antara valve dan piston. Sebelum memasang engine kembali ke rumahnya, Om Yongki melakukan modifikasi pada koplingnya. Karena kopling standar dipastikan tidak akan sanggup untuk menerima torsi besar dari mesin. Dekruknya, itu sebenarnya bahasa Belanda ya, tulisannya drukrup, ya itulah. Nama aslinya adalah pressure plate atau matahari kopling atau diafragma kopling. Dalam hal ini diafragmanya didouble agar pressure-nya lebih untuk menggigit kampas kopling. Dan kampas koplingnya juga diganti dengan material yang lebih lengket dan tahan panas. Namun modifikasi ini ada downside-nya. Nanti dilihat di akhir video. Setelah engine terpasang baru membuat pipa-pipa. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah diukur, tapi membuat piping tetap harus ada mesinnya biar tidak salah. Diawali dengan exhaust manifold atau bahasa gaulnya adalah header. Dalam hal ini namanya berubah menjadi turbo manifold karena juga bertugas untuk memegang turbo, tempat turbo bergelantungan secara rigid tentunya. Yang kemudian berlanjut ke downpipe 2 inch buatan Om Yongki juga. Ini dia memang punya hobi aneh, yaitu ngelas. Sebenarnya bukan hobi juga, mungkin karena tukang lasnya sudah resign, jadi dia ngelas sendiri. Menggunakan metode TIG welding. TIG itu adalah singkatan tungsten inert gas. Jadi ini macam las argon. Jadi lebih bersih hasilnya dan merupakan suatu keharusan apabila material yang kita las adalah stainless steel. Ini dipasangi satu tabung agar suaranya tidak membangunkan tetangga tidur, dan kami suruh tambah satu tabung lagi. Tapi ternyata hasilnya, lihat di akhir video. Turbo yang digunakan adalah ini adalah turbo yang berframe kecil. Ya, turbo kecil, namun lebih besar daripada yang dipakai Ayla Turbo. Ukurannya cocok untuk target horsepower-nya. Kami suka turbo. Apapun urusan perturboan kami suka, karena sekarang sudah ada yang paling cocok untuk mesin berturbo, yaitu Pertamax Turbo. Kembali ke urusan pipa. Turbo ini mendapatkan udara yang difiltrasi oleh suatu open filter yang tidak ada mereknya. Berhubung ruang terbatas, jadi tidak bisa pakai yang bermerek, karena yang bermerek itu besar-besar dan besar juga budgetnya. Lalu dari turbo, udara bertekanan berlanjut ke benda yang bernama intercooler. Kami menggunakan silikon hose dan stainless steel. Ini intercooler universal yang berukuran kecil, panjangnya hanya 45 cm, tapi lebih dari cukup untuk mendinginkan. Ini pipa muter-muter karena banyak kendala ruang sempit. Kemudian setelah intercooler, masuk ke intake manifold. Oh iya, mesin bensin turbo sangat membutuhkan blow off valve. Kenapa kami sebut mesin bensin? Karena turbo diesel tidak memakai throttle body. Selesai sudah bagian internal mesin dan pipa-pipa turbo. Menambah udara masuk ke dalam mesin tanpa mengimbangi dengan menambahnya bahan bakar secara seimbang.
sama saja menghancurkan mesin dalam waktu yang singkat. Sehingga kami berlanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu Fuel Management System. Standarnya suatu mobil ECU atau ECU sudah memperhitungkan sepresisi mungkin untuk kebutuhan bahan bakar yang ada. Tapi itu semua kami rusak dengan menambah satu ECU baru yang programmable sesuka hati. Namun ini bukan masalah hati, ini masalah logika. Penting diterapkan juga pada saat memilih pasangan. Tidak ada hubungan dengan mobil. ECU baru ini adalah buatan pemain lama yang bernama Nurik, yang mereknya adalah Techno Electronics. ECU baru ini mengambil alih total kontrol injektor dan pengapian, yang membuat pusing ECU aslinya. Dan nyalalah itu lampu cek engine. Kenapa kami ingin tetap mempertahankan ECU aslinya? Karena banyak sekali yang diatur sama ECU asli itu. Serombongan instrumen cluster termasuk RPM dan MID. Yang paling penting ECU asli ini tetap mengontrol electronic power steering, AC, rem ABS, dan lain-lain. Rombongan yang biasa disebut dengan body control module. Oh iya, injektor asli menyemburkan hanya volume kecil bahan bakar. Kami ganti dengan injektor baru yang sanggup menyemburkan sebesar 390 cc per menit. Injektor perkasa ini membutuhkan suplai lebih banyak dari tangki bensin, suplai BBM, sehingga butuh pompa bensin yang lebih perkasa juga. Pekerjaan ini membutuhkan Om Yongki untuk menurunkan tangki bensin. Rasanya puas sekali membongkar-bongkar mobil baru. Semoga bisa dipasang kembali seperti sedia kala. ECU baru dapat diprogram melalui laptop atau juga bisa melalui Android via Bluetooth. Untuk kebutuhan kepuasan batin pengendara mobil, kami pasang boost meter. Mungkin ada yang komentar kenapa pakai yang murahan. Karena menurut kami ini cukup. Dan lihat ini, kalau di kontak jarumnya naik ke atas dulu, tidak penting. Setelah selesai semua, kami coba hidupkan perdana Monster Urban SUV. Dan hidupnya top chair. Tidak seperti zaman dulu, zaman karburator yang mengandalkan mekanikal urusan-urusannya. Semua sekarang sudah elektronik, semua komputer yang ngontrol. Bumper kembali dipasang dan kami langsung menuju treadmill. Dan ini sudah bisa dipastikan membuat betis kami besar sebelah. Bukan hanya betis, juga otot paha. Dan bisa membuat gampang emosi kalau macet. Itu semua untuk keperluan performance mobil. Jadi kami tidak masalah. Tuning di atas treadmill atau dyno test sangat penting untuk mengatur ECU baru agar memberikan pembuahan udara dan bahan bakar yang akurat. Ini juga penting karena alasan safety, agar mesin tidak porak-poranda. Inilah hasilnya, 157 horsepower di RPM 6000, yang pada saat standar kami tes adalah 90 horsepower. Lalu torsinya 203 Nm di RPM 4500. Wah, ini sangat spektakuler karena standarnya kami tes 133 Nm. Mengingat bobot seekor Ignis yang ringan, power to weight rasionya luar biasa, maka jadilah suatu Monster Urban SUV yang juga sekarang menjadi resmi peminum Pertamax Turbo. Tidak ada bensin lain yang bisa menggantikan karena beroktan 98. Bensin performa tinggi yang membuat keamanan untuk mesin berturbo. Kami tidak sabar kasih lihat monster ini ke teman-teman kami. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke seluruh dunia. Ini penting agar kami bahagia. Dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Berikut loncengnya. Terima kasih telah menonton.